Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus anggota KKB di Pegunungan Bintang dan Duga. Pabrik miras oplosan di kos-kosan Merauke digerebek polisi. Peringatan Hari Pancasila dengan upacara dan bersih-bersih situs sejarah. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jayapura, Provinsi Papua dilangsungkan di halaman kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Peringatan bertema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Kesra Setda Papua, Susana Wanggai, yang menjadi inspektur upacara mengajak seluruh masyarakat di bumi Cendrawasih untuk menanamkan nilai Pancasila di dalam diri masing-masing. Ia berpendapat dengan berjiwa Pancasila tidak ada lagi perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Jadi kita ini negara kepulauan ya, negara kepulauan terbesar di dunia, nomor 2 di dunia, dan kita punya adat budaya masing-masing. Nah ini luar biasa. Bagaimana untuk menyatukan kita itu satu bahasa dan kita punya Pancasila ini ada. Nah sekarang budaya kita, jati diri kita harus tunjukkan bahwa inilah kita. Ya, inilah kita dengan adat masing-masing, dengan ini bukan hanya aksesoris, tapi pada saat kita pakai begini kan kita merasa bangga sebagai ya inilah kita. Ideologi bangsa kita pada tanggal 1 Juni ya 1945 oleh Presiden. Ini dasar untuk kita membangun kebersamaan, menjaga tanah Papua berdasarkan ideologi Pancasila itu sendiri. Maksudnya seluruh masyarakat Papua harus memaknai nilai dari hari lahirnya Pancasila ini, karena di sini lahir kesepakatan atau ideologi bangsa itu sendiri. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila juga dilakukan PDAM Jayapura. Ini baru pertama kali PDAM memperingati Hari Kelahiran Pancasila dengan menggunakan pakaian adat masing-masing. Hari Kelahiran Pancasila juga diperingati masyarakat Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mereka melaksanakan kerja bakti di Tugu Pancasila di Jalan Trikora dan Tugu Pepera di Jalan Raya Mandala. Kedua tugu ini merupakan lambang keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Paguyuban otomotif di Kabupaten Merauke melakukan kerja bakti sosial dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kami di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, kita melakukan pembersihan 2 monumen atau 2 tugu Pancasila yang ada di belakang, gitu. Kemudian di Tugu Pepera. Ini dimaksudkan agar menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air ini dan memahami makna dari apa yang ada di dalam Pancasila. Mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau untuk warga Indonesia sendiri, pedoman Pancasila seperti apa untuk Anda melihat ini? Penghayatannya seperti apa? Ada luntur, apa berkurang, atau malah tambah bagus gitu? Sepertinya agak luntur, makanya momen ini kita jadikan sebagai momen untuk kembali untuk meningkatkan semangat Pancasila. Tetap menjadi pedoman rakyat Indonesia selalu, Pak. Untuk melestarikan Pancasila, Pemprov Papua Selatan berjanji akan terus berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Merauke melalui Lembaga Kesbangpol Provinsi. Membuktikan bahwa kita masih tetap mempertahankan Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan kita di wilayah Provinsi Papua Selatan ini. Karena Pancasila itu sampai sekarang dan selamanya itu tetap eksis untuk mempersatukan kita semua dari keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia ini. Kita bisa hidup bersama, hidup dalam kedamaian dan bersama untuk membangun daerah kita dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ke depan, karena provinsi kita ini juga masih merupakan provinsi yang baru, daerah otonomi baru, program-program untuk pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa itu tetap dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Tanggal 1 Juni akan selalu diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran Pancasila. 5 sila dasar negara ini pertama kali dirumuskan tahun 1945 oleh para tokoh dan pejuang. Dan hingga kini Pancasila tetap kokoh menjadi landasan negara kesatuan Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Hidup bersama sebagai saudara. Menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang, pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu menggelar sosialisasi tahapan pemilu bertema Gerakan Cerdas Memilih. Acara diikuti ratusan anak muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta para pemilih pemula untuk tidak golput. Menurut Frans, generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam turut serta menentukan nasib bangsa. Sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, sosialisasi kepada warga masyarakat Kota Jayapura, khususnya kepada para pemilih pemula, anak-anak pelajar, mahasiswa, sehingga tingkat partisipasi politik bagi masyarakat kita di Kota Jayapura, terutama para pemilih pemula, sebagai anak-anak yang baru pertama kali untuk memilih, bisa terlibat aktif sebagai pemilih untuk menentukan hak politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang. Bawaslu mencatat saat ini data pemilih sementara atau DPS Kota Jayapura berjumlah 260.000 dan 60% diantaranya merupakan pemilih pemula. Pertama, manfaatkan hak pilih agar benar-benar hak pilih itu tersampaikan pada saat pemungutan suara. Kemudian jangan golput ya, jangan golput, artinya tidak memilih, tapi ikut dalam pemilihan karena hak mereka untuk menentukan masa depan daerah, masa depan negara itu ada di tangan pemilih pemula dan juga di tangan seluruh warga negara. Kita ingin pemimpin yang bermartabat, yang ingin membangun Kota Jayapura itu yang baik, itu ada di tangan para pemilih. Gerakan Cerdas Memilih itu diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pemilu bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sejak Januari 2023 hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menemukan sebanyak 330 orang terpapar demam berdarah. Seorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia. Jumlah kasus demam berdarah atau DBD di Mimika memang tergolong tinggi. Pemkab Mimika terus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada menjaga kebersihan lingkungan. Untuk yang DBD sampai dengan kemarin itu dari 1 Januari 2023 sampai dengan kemarin tanggal 26 itu jumlahnya ada 330 orang yang positif. Kemudian ada 1 kasus yang meninggal waktu bulan Februari yang lalu itu. Kemudian untuk yang tindakan pencegahan saat ini kita sudah membagikan atau ada juga yang sedang membagikan kelambu untuk kelambu massal. IRS tetap kita kerjakan, kemudian pembagian abate juga tetap dikerjakan. Kasus DBD menyerang beberapa wilayah di Kota Timika, seperti Distrik Wania dan beberapa daerah lain. Kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan masih rendah sehingga rentan terserang DBD dan penyakit malaria. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.